Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 1 Cerdas bersama Apriko. Jadi hari ini kami kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Amrul Fisyari Albar, kemudian ada Emiliana Sari Putri Wicaksono, dan ada Linggawati Widian, kemudian ada Lucia Priliani, Mustafa Haikal, dan terakhir Muhammad Arsyad Al-Khawaf. Kami berenam akan menjelaskan 6 kolaborasi aplikasi untuk mendukung studi kasus yang kami buat. Nah, 6 aplikasinya apa saja? Yang pertama adalah ada Flowchart. Kemudian yang kedua ada Google Meet, yang ketiga ada Trello, kemudian yang keempat ada Google Docs, yang kelima Zotero, dan yang terakhir ada Google Slide. Dan selanjutnya akan ada salah satu teman kami yang akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi stay tune saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Haikal dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Drawio yang untuk membuat flowchart yang berfungsi untuk menerapkan alur dan juga kombinasi aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami. Dan di sini adalah lembar kerja kami, yakni sebuah lembar kerja di aplikasi Drawio untuk membuat flowchart yang digunakan pada pembuatan studi kasus bedah angka trafik kami, yakni untuk kombinasi aplikasinya dan juga penerapan alurnya. Di sini untuk hasil kerjanya, dan saya akan menjelaskan yang pertama, yakni di dalam flowchart itu ada beberapa bentuk-bentuk ini ya, simbol-simbol. Kalian bisa mencari referensinya di decoding. Ini lengkap, ada penjelasan setiap simbolnya digunakan untuk apa dan juga kegunaannya pada saat apa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang flowchart alur yang pertama dari penerapan aplikasi kami, yakni dimulai dari Terminator Start. Ini untuk dimulainya suatu alur flowchart kami. Dan juga yang kedua adalah input daftar materi. Ini digunakan untuk membuat inputan yang dibentuk dari daftar materinya. Dan juga yakni selanjutnya adalah daftar aplikasi. Yakni itu sebuah inputan yang menginput beberapa aplikasi untuk kombinasi yang dikerjakan pada studi kasus kami. Dan yakni yang selanjutnya adalah proses untuk menyusun rencana minmap. Selanjutnya adalah proses membagi dan monitoring tugas Trello. Dan selanjutnya itu akan merujuk kepada flow-nya ini ke decision. Decision ini digunakan dijelaskan dengan simbol bola ketupat seperti ini. Ini untuk sebuah penyertaan suatu yes atau no. Dan di sini untuk menjelaskannya itu apakah kita mencari suatu data. Kalau misalkan kita belum mencari, yakni kami akan mencarinya terlebih dahulu. Dan juga selanjutnya adalah prosesnya berlanjut di proses mencari data dan informasi Google Search. Kalau sudah, akan melanjut ke unggah data informasi ke Google Drive. Kalau sudah, lanjut ke pembaruan tugas individu Trello menggunakan aplikasi Trello. Lanjut, kalau sudah semua, ini akan kembali kepada proses membagi dan monitoring tugas di Trello dan kembali ke decision cari. Kalau misalkan kita sudah mempunyai datanya di Google Drive ya, jadi kita tidak perlu mencari datanya lagi. Jadi lanjut ke decision end, no. Dan lanjut selanjutnya itu ada decision slide, yakni untuk membuat Google Slide ya. Kalau misalkan kita kan nggak punya Google Slide-nya pertama, jadi kita akan melangkah jalurnya ke yang Y, yakni membuat presentasi dari aplikasi Google Slide. Selanjutnya kalau sudah presentasi slide-nya, dan kembali ke pembaruan tugas ke Trello. Lalu kembali lagi ke membagi monitoring lagi. Kita kan sudah cari, jadi prosesnya akan menunjukkan end, dan kita sudah membuat Google Slide-nya ya, yang akan disimpan di Google Drive. Yakni untuk flow-nya lanjut ke end,
Terus ke streaming, decision streaming. Apakah kita sudah siap untuk streaming pada tugas selanjutnya? Kalau misalkan sudah siap, maka akan menyiapkan ke proses streaming. Kalaupun kita belum siap, maka kembali ke decision end, yakni untuk membagi monitoring tugas Trello lagi. Kita akan cek apakah kita siap lagi. Untuk datanya, kalau misalkan data sudah komplit, lanjut ke end. Kalau misalkan Google Slide-nya nggak ada revisi, maka lanjut ke end lagi. Kalau misalkan streaming kita siap, maka yang dialur selanjutnya adalah alur Y. Jadi untuk menyiapkan keperluan streaming, selanjutnya mengumpulkan link streaming, dan selanjutnya adalah proses memulai streaming. Dan kalau misalkan streaming sudah selesai, akan lanjut ke ini end. Oke, itu penjelasan dari saya untuk alur penerapan dan juga kombinasi aplikasi untuk mengerjakan studi kasus kami. Lanjutkan. Jadi nama saya Muhammad Arsyad Al-Khawwa. Saya di sini akan memberikan penjelasan terkait aplikasi Trello. Kita langsung mulai. Jadi pada aplikasi Trello ini sangat memberikan bantuan kepada kelompok kami. Jadi pada aplikasi ini kita gunakan sebagai planning untuk merencanakan tugas-tugas kita yang kemudian nanti bisa diproses dan kemudian bisa dipantau prosesnya. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian persiapan, dan mungkin kalau ada kendala kami bisa pantau di aplikasi Trello ini. Jadi pertama pasti kita akan membuat rencana dulu, dan ini sudah ada yang kami buat rencana mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi sudah kami siapkan, dan di sini sudah pada proses tengah-tengah. Jadi sudah pada pertemuan proses pada pertemuan 678. Jadi pada ini kan masih perencanaan nih. Jadi karena kita sudah memproses pada pertemuan ke-67, jadi kita tinggal merubah posisi dari yang awalnya direncana sehingga diproses. Jadi 67 ada di kolom proses. Nah, ini bisa kemudian dipantau. Ketika perencanaan, ini bisa dilihat, jadi sudah direncanakan terlebih dahulu pada pertemuan 8, fokus pembelajarannya yang ada pada kolom deskripsi, seperti apa-apa saja yang kemudian telah dipersiapkan untuk kemudian pada memasuki proses. Nah, ketika kita sudah diproses, kita bisa memantau jadi progres apa saja yang sudah dikerjakan, dan ini berbentuk checklist. Nah, ini kan masih belum, jadi masih belum selesai semua. Jadi kita bisa memantau dari kelompok salah satu anggota kelompok kita, mungkin kalau misal sudah mengerjakan bagiannya, ini contohnya seperti Amrul Afi Syahri. Ini kalau nanti dia setelah selesai mengerjakannya yang bagian dirinya apa, nah itu kemudian dia menceklis bagian dirinya di sini. Nah, itu nanti pada Trello yang kelompok lain juga bisa memantau, oh Afi Syahri ini sudah selesai pengerjaannya. Jadi itu. Nanti kalau sudah, ini kan pada kolom proses. Nanti kalau sudah selesai semua, di checklist semua itu, nah itu nanti bisa tinggal digeser pada kolom selesai. Nanti diletakkan di sini. Juga nanti kalau sudah selesai, kita juga bisa mengevaluasi kira-kira selesai semua atau mungkin ada yang belum. Nah, itu nanti bisa dievaluasi dan itu nanti bisa dipantau. Oh, ini kesalahan ini harusnya belum fix dan harus direvisi ulang. Nah, itu nanti bisa dilihat bagian siapa itu nanti yang kemudian, oh ini bagian ini perlu direvisi, bagiannya Amru nanti mungkin. Ya, ini bisa dilihat, jadi bisa kelihatan. Dan nanti kalau semisal ada kendala, jadi kalau misal mungkin ada kendala dari teman-teman, nah ini nanti bisa dipantau. Oh, ternyata saya sudah ambil contoh kebisingan saat rekaman. Oh, ternyata
teman-teman ini ada yang kemudian saat perekaman ini ada kendala waktu dan juga mungkin tempat yang kurang cocok. Semisal nanti kalau pagi itu kan biasanya bising, banyak orang yang sedang bekerja. Nah itu nanti ada nanti kemudian kita carikan solusi. Nah ini sudah kita bikin. Nah ini bisa kita lihat, jadi sudah dicantumkan solusinya. Ya udah, nanti kalau merekam aja saat nanti malam, atau mungkin bisa di tempat yang kedap suara yang nanti kemudian akan tidak membantu proses perekaman. Seperti kalau kedap suara itu kan seperti di kelas ya, kelas kampus itu kedap suara. Nah itu dari saya sedikit menjelaskan tentang aplikasi Trello. Baik, perkenalkan saya Emiliana Sari Putri Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Google Docs. Nah, ini contoh aplikasi Google Docs yang telah kami gunakan sebagai media untuk mengerjakan tugas kami, yaitu yang berjudul Sistem Dropship dalam Kegiatan Jual Beli Online Menurut Perspektif Syariah. Fungsi dari Google Docs ini yaitu sama seperti Word, hanya saja kelebihannya melalui Google Docs ini kita dapat mengerjakan secara bersama-sama dengan rekan yang telah kita undang, yaitu dengan membagikan link, kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang kita ajak untuk mengerjakan Google Docs ini secara bersama-sama. Nah, ini contoh pengerjaan tugas kami. Selanjutnya saya akan ajarin mengenai bagaimana penggunaan Google Docs dalam salinan lain. Nah, ini contoh anggota kelompok saya yang sedang mengerjakan tugas melalui Google Docs. Ada Amru Alfi Syahri. Nah, dalam Google Docs ini ada heading, di mana pada judul yang pertama ini bisa kita ubah melalui judul ini, kemudian bisa kita ubah fontnya. Apa yang kita pilih setelah dia akan otomatis terganti fontnya. Selanjutnya kita dapat mengatur rata kiri, kanan, atau samping, atau justify. Misal ini kita ratakan kanan jadi seperti ini, kemudian rata tengah jadi seperti ini. Dan pada bagian judul 1, ini bisa kita ubah secara bersama-sama. Misal ini jenis judul 1, kemudian kita ubah font menggunakan Times New Roman. Ketika mengubah, kita dapat perbarui tajuk 1. Nah, setelah kita perbarui tajuk 1, semua judul pertama akan berubah menjadi font Times New Roman. Kemudian melalui Google Docs ini kita bisa melihat history atau siapa saja yang telah mengerjakan tugas kita secara bersama-sama itu tadi. Nah, di sini misal Amru Alfi Syahri telah mengerjakan pada pukul ini bagian ini. Nah, ini contohnya. Misal Mas Amru telah mengerjakan bagian ini. Kemudian Mustafa Haikal. Nah, intinya kita bisa melihat siapa saja yang telah mengerjakan tugas ini. Kemudian setelah itu dalam Google Docs ini kita bisa auto save atau setelah mengerjakan, jadi dari Google Docs-nya akan otomatis menyimpan pengerjaan kita. Namun kekurangannya apabila sinyalnya buruk, maka apa yang kita kerjakan itu tadi tidak tersimpan. Selama sinyalnya bagus, maka
pekerjaan kita akan langsung tersimpan. Sekian penjelasan saya mengenai Google Docs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Linggawati Widian akan menjelaskan mengenai aplikasi Google Meet. Aplikasi ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Aplikasi ini merupakan sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini sangat membantu dalam membangun kolaborasi antar anggota kelompok, karena dimanapun anggota kelompok kita berada, kita bisa saling terhubung atau komunikasi antara satu sama lain meskipun jaraknya sangat jauh. Cara menggunakan aplikasi Google Meet ini sendiri sangat mudah. Caranya kita bisa mengetik secara langsung dalam pencarian Google kita, yaitu misalnya Google Meet. Kemudian pilih yang paling atas. Kemudian untuk membuat link baru, kita pasti akan diberikan 3 pilihan. Untuk membuat linknya, kita bisa membuat link untuk nanti, untuk yang pertama. Yang kedua bisa membuat link untuk sekarang juga. Dan yang ketiga ini bisa membuat link yang terjadwalkan. Saya akan milih yang kedua untuk sekarang. Nah, maka secara otomatis kita pasti akan langsung terhubung dalam sebuah rapat. Untuk mendapatkan link ini sendiri, kita bisa menyalin di sini dan membagikannya kepada teman-teman anggota kelompok kita. Kelebihan dari Google Meet ini bisa memudahkan kita dalam mempresentasikan studi kasus kita menggunakan Google Meet ini. Caranya dengan cara mengklik ini, kemudian bisa seluruh layar atau layar tab saja atau jendela. Contohnya saya akan mempresentasikan ini. Nah, maka secara otomatis kita bisa mempresentasikan dokumen atau PPT yang akan kita sampaikan. Dan untuk memberhentikan presentasi ini, kita bisa hentikan berbagi. Kemudian, selain itu, Google Meet ini juga bisa memberikan komentar dengan cara klik komentar ini. Misalnya halo. Kemudian bisa juga memberikan reaction emote ini, ataupun bisa juga mengangkat tangan atau apabila diperlukan. Dan untuk mengakhiri Google Meet ini, kita bisa tekan ini tutup panggilan atau keluar dari panggilan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Lucy Apriani Kuswoyo akan menjelaskan mengenai 6 aplikasi kombinasi, yakni Google Slide. Google Slide sendiri ialah salah satu aplikasi Google di mana kita dapat membuat presentasi melalui web. Dan Google Slide ini pasti memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya, kita dapat membagikan presentasi dalam slide tersebut melalui link kepada teman-teman yang lain. Lalu keunggulan selanjutnya ialah kita dapat mengerjakan Google Slide secara tim. Jadi kita bisa mengerjakannya itu dalam satu waktu dan dikerjakan bersama-sama. Oke, selanjutnya bisa kita lanjutkan ke aplikasi Google Slide-nya untuk pengerjaannya. Nah, ini sebelum kita membuat presentasi yang baru, di sini kelompok kami sudah membuat mengenai materi studi kasus kami ke dalam Google Slide. Ini contohnya yang telah kami buat.
Nah, untuk pengaplikasian dalam Google Slide-nya, saya akan membuat lembar kerja baru. Kita bisa memulai di sini, mulai presentasi baru. Nah, di sebelah sini ada tema-tema, dan kita bisa memilih tema-tema tersebut untuk menambah agar tidak kosongan seperti ini. Contoh, saya akan menggunakan tema yang ini. Oke. Di sini saya akan menulis mengenai analisis akad dropship. Di sini juga kita bisa menambahkan apabila ada subjudul atau akan kami ganti dengan nama kelompok dan yang lain-lain. Nah, di Google Slide ini kita bisa mengerjakannya itu secara bersamaan dengan teman-teman kita yang telah memiliki akses untuk mengerjakan. Dan juga di sini kita bisa melihat history. History ini tuh bisa melihat apakah siapakah yang mengedit atau siapakah yang tengah mengerjakan di Google Slide ini. Sekian dari saya. Untuk aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Amrul Alfisyahri Albar. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai aplikasi Zotero. Bagi yang belum tahu Zotero itu apa, jadi Zotero itu adalah aplikasi referensi untuk memudahkan referensi. Jadi ibaratnya kalau manual itu harus ditulis judul secara manual, kemudian penulisnya siapa, kemudian terbit di tahun berapa. Nah, dengan aplikasi Zotero ini, kita tidak usah menulis semua itu, tinggal mengklik saja, otomatis semua itu akan masuk ke dalam dokumen kita, referensi kita. Oke, langsung saja kita menuju ke Zotero-nya. Di sini saya sudah ada Zotero dan beberapa referensi yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, cara masukkannya itu gampang, tinggal drag and drop aja dari folder utama ke folder Zotero. Nah, langsung kita menuju ke Google Docs-nya. Di sini saya mempunyai dokumen yang sudah saya beri referensi. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini, Muhammad Soleh Afif. Nah, ini penulis kemudian judul jurnal, judul referensi ini nggak saya tulis secara manual, tapi secara otomatis dimasukkan oleh aplikasi Zotero. Dan keajaiban lainnya adalah Zotero ini bisa memasukkan bibliografi secara otomatis. Nanti ketika sudah masukkan beberapa referensi, otomatis jika kita ingin memasukkan bibliografi itu langsung muncul beberapa aplikasi referensi yang sudah kita masukkan. Nah, sebagai contoh, saya contohkan di dokumen lain. Nah, di sini saya memiliki dokumen lain, salinan dari dokumen utama saya. Nah, di sini ada referensinya. Kita cari yang tidak ada referensi. Nah, di sini saya ingin masukkan referensi melalui aplikasi Zotero. Nah, di sini ada Nah, di sini setelah menginstal konektornya atau ekstensinya, maka di sini ada logo Z atau Zotero. Lalu langsung kita klik saja di sini Zotero-nya. Kemudian tunggu beberapa saat karena jaringannya tidak mendukung atau lama, maka kita akan tunggu saja. Langsung diarahkan ke akun Google untuk mendaftar dulu akun Zotero-nya. Oke, setelah sudah, kita lihat di sini progresnya sudah seperti itu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan judulnya. Judul apa? Judul referensi apa yang akan kita masukkan ke dalam dokumen kita? Tadi ada dropship, maka saya tulis dropship.
Nah, di sini ada beberapa pilihan dropship. Jadi saya pilih yang atas saja. Ini misalkan saja. Kemudian keajaiban lainnya dari Zotero adalah bisa memasukkan sekalian halamannya. Jadi kita tidak perlu masukkan manual halamannya. Dengan klik enter, enter, dan ini yang akan terjadi. Seperti ini jadinya. Juratul kedua. Nah, ini nggak manual, ini saya tulis. Ini otomatis sudah dimasukkan oleh Zotero. Kemudian kita lihat di bawahnya sini, karena saya sudah masukkan bibliografi, maka otomatis secara otomatis di sini akan tampil bibliografinya. Kita masukkan lagi Zotero atau edit bibliografi, dan jadi seperti itulah penjelasan dari aplikasi Zotero. Semoga bisa bermanfaat, dan sekalian menutup video dari kelompok kami, kelompok 1, kita keluarkan jargon kita. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak, dan kelompok 1 cerdas bersama Aplikon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.